Glory Glory Man United. Manchester United akan berduel dengan Manchester City di Old Trafford pada hari Sabtu sore, berharap untuk mengambil 3 poin di kandang mereka. Setan Merah akan datang ke pertandingan ini dengan hasil imbang 2-2 menghadapi Atalanta di Liga Champions, sedangkan pasukan Pep Guardiola mencatat kemenangan 4-1 di laga yang sama menghadapi Club Brugge. Ole Gunnar Solskjaer mungkin akan memilih formasi 3-4-1-2 atau 3-5-2 dengan beberapa penyesuaian dari pertandingan menghadapi Atalanta. Fred dan McTominay akan kembali dipasang oleh sebagai dua pemain andalannya, sementara Paul Pogba tidak bisa bermain karena skorsing 3 pertandingan. Dan nampaknya Edinson Cavani akan kembali ke starting 11 dengan duetnya bersama Ronaldo. IPL Game Week ke-11, Man United menghadapi Man City Sabtu 6 November jam 18.30 live di Mola TV. Dua dari 3 laga yang disebut penentu nasib oleh Gunnar Solskjaer sudah dilalui. MU menang 1 kali dan draw 1 kali dengan permainan yang tidak membaik dari sebelum-sebelumnya. MU beruntung karena memiliki bintang seperti CR7, sehingga Ole Gunnar Solskjaer bisa selamat dari kekalahan. Laga menghadapi City disebut jadi pertaruhan terakhir bagi Solskjaer atau disebut juga oleh endgame. Tekanan bagi Ole semakin membesar dengan pernyataan Erik ten Hag dan Zinedine Zidane, dua dari calon terkuat penggantinya yang dikabarkan bersedia menangani United pada suatu hari nanti. Erik ten Hag dipandang sebagai pelatih ideal dengan keberhasilannya menangani tim Ajax dengan kombinasi senior dan junior yang sangat baik. Bagaimana posisi dan persiapan kedua tim menghadapi pertandingan ini? Mari kita simak bersama-sama. Sementara itu dilema dihadapi oleh tim tuan rumah, di mana David De Gea pastinya dipilih sebagai penjaga gawang utama. Dengan penjaga gawang Spanyol itu akan berusaha menampilkan performa yang kuat dan mengamankan clean sheet pada hari Sabtu setelah pada pertandingan menghadapi Atalanta membuat blunder untuk gol pertamanya Atalanta. Dilema akan dihadapi oleh Ole Gunnar Solskjaer yang harus memilih pertahanan tanpa Rafael Varane yang mengalami cedera hamstring saat menghadapi Atlanta dan akan menepi selama 4 minggu ke depan. Akibatnya, Harry Maguire yang tampil angin-anginan dari 3 pertandingan terakhir diharapkan menjadi pemimpin di lini belakang di jantung pertahanan United, didampingi oleh Eric Bailly dan kemungkinan jika bisa fit Victor Lindelof yang ditempatkan di 3 back tengah United. Namun jika Lindelof masih tidak bugar, maka Ole terpaksa harus memilih Phil Jones yang jarang bermain atau Wan Bissaka yang akan mengisi slot back tengah di sebelah kanan dan back sayap kanannya diisi oleh Diego Dalot. Ini adalah dilema yang dihadapi Ole karena sementara posisi tim sedang tidak baik, Ole juga punya penyakit yang sulit disembuhkan dengan kecenderungannya memilih back yang belum fit untuk dipaksa bermain. Hasilnya United dikalahkan Leicester dan Liverpool dengan sangat mudah. Maguire dan Shaw adalah bukti kelalaian Ole. Sejak mereka dinyatakan sembuh dari cedera, mereka belum bisa menemukan lagi performa terbaiknya sampai saat ini. Menghadapi City, kondisi ini tentu saja sangat berbahaya dan kejadian dibantai 0-5 oleh Liverpool bisa berulang kembali. Maka bersiap saja menyaksikan laga monoton yang membosankan di mana Ole pastinya akan bermain bertahan habis-habisan demi menghindari kekalahan dan potensi pemecatan. Fred diharapkan untuk menjadi penyelamat dan akan dipasang Ole untuk sebagai starter di posisi gelandang bertahan bersama duetnya Scott McTominay yang bermain cukup baik menghadapi Atalanta. Donny van de Beek dan Matic tampaknya harus kuat menjadi penghangat bangku cadangan sekali lagi. Namun keduanya bisa dimasukkan di paruh kedua pertandingan jika diperlukan. Bruno Fernandes tetap menjadi starter yang tentunya akan menjadi sumber utama kreativitas di lini depan Manchester United. Menyusul aksi heroiknya tengah pekan menghadapi Atalanta, Cristiano Ronaldo diperkirakan akan menjadi andalan di lini depan dan akan bermitra dengan Edinson Cavani untuk menjebol gawang City. Sementara Jadon Sancho bisa diturunkan dari bangku cadangan sebagai pemain pengganti jika diperlukan. United akan turun dengan 3-5-2
di mana variasinya menjadi 3-4-1-2 dengan De Gea di bawah besar gawang, Bailey, Lindelof, dan Maguire di belakang, Wan-Bissaka, Shaw, McTominay, dan Fred di tengah, Fernandes sebagai penyerang lubang, dan Cavani dan Ronaldo di lini depan. Dari kubu tim tamu, Manchester City kemungkinan akan tampil dengan beberapa pemain yang menggantikan mereka yang cedera. City kembali dihantam cedera pada lini serang mereka dengan nama baru bergabung dengan para pemain seperti Ferran Torres dan Samuel Edozie di pinggir lapangan. Juara bertahan Liga Inggris ini akan tampil tanpa 3 pemain. Benjamin Mendy diskor karena proses pidana, sedangkan Aymeric Laporte dan Ferran Torres akan tidak bisa tampil juga menghadapi United. Torres tampil mengesankan untuk klub dan negaranya dengan peran sebagai false number 9 atau posisi 9 yang palsu, tapi dia absen selama beberapa bulan setelah mengalami patah tulang metatarsal dalam tugas internasionalnya di tim nasional Spanyol pada bulan Oktober. Sementara itu, Laporte menerima Sporting karena menolak atau menghalangi operasi kontraktual Crystal Palace sehingga mendapatkan kartu merah. Pemain Prancis ini akan diskor untuk 3 pertandingan domestik berikutnya. Sementara John Stones tampaknya akan memulai di pertahanan dengan Laporte mengalami skorsing. Jack Grealish yang tampil buruk menghadapi Crystal Palace bisa saja digantikan oleh Raheem Sterling di sayap kiri. Dan Ilkay Gundogan yang diistimewakan akhir pekan lalu bisa saja jadi starter jika Pep mau mencadangkan Bernardo Silva di lini tengah. Phil Foden dan Jesus sepertinya akan jadi 2 starter di lini depan. City akan turun dengan 4-3-3, Ederson di bawah besar gawang, Walker, Diaz, Stones, dan Cancelo di belakang, De Bruyne, Rodri, dan Bernardo Silva di tengah, dengan Gabriel Jesus, Foden, dan Grealish di depan. Statistik kunci, Manchester City telah memenangkan 7 pertandingan Piala IPL di Manchester United, terbanyak di Old Trafford bersama Liverpool. United tidak terkalahkan dalam 4 pertandingan Liga Inggris terakhir mereka menghadapi Man City, menang 3 kali, draw 1 kali. Ini adalah rekor terpanjang mereka melawan City sejak 6 pertandingan antara 2008 dan 2011. Solskjaer telah memenangkan 4 dari 8 pertemuannya dengan bos Man City Pep Guardiola di semua kompetisi. Ini adalah tingkat kemenangan terbaik dari manajer manapun menghadapi pelatih asal Spanyol, setidaknya 5 kali atau 50%. Man City gagal mencetak gol dari 3 dari 10 pertandingan IPL mereka musim ini. Ini adalah sebanyak di sepanjang musim 2020-2021. Namun The Citizen tidak pernah gagal mencetak gol di laga yang kick-off-nya hari Sabtu jam 12.30 waktu Inggris sejak menjadi pertandingan reguler di Premier League pada 2016-17 sebanyak 23 pertandingan. Pertandingan ini akan dipimpin oleh wasit Michael Oliver dengan asistennya Stuart Bird dan Simon Bennett. Sementara vote ofisialnya adalah Robert Jones dengan wasit VAR Darren England dan asistennya Dan Robertson. Eden Hazard adalah salah satu pemain terbaik Liga Inggris sebelum pindah ke Spanyol dan bermain untuk Real Madrid. Sayangnya sejak meninggalkan The Blues, pemain internasional Belgia itu lebih banyak berada di meja perawatan, sehingga musim ini manajer baru Carlo Ancelotti sebagian besar menahannya di bangku cadangan. Sesuai laporan terbaru dari El Nacional, Los Blancos menganggap bintang berusia 30 tahun itu sebagai masalah besar dan ingin melepasnya di transfer Januari. Sumber berita Katalan tersebut menyebutkan bahwa United ingin memikat Hazard di masa lalu, tapi juara Eropa 13 kali telah menawarkannya kepada Setan Merah dan Setan Merah tidak mau mengambilnya. Faktanya bahkan klub seperti Newcastle, Paris Saint-Germain, dan juara Jerman Bayern Munchen juga menolak mendatangkan pemain Belgia tersebut. Hazard sebagian besar cedera di 2 musim pertama di Spanyol dan sejauh ini hanya memulai 5 pertandingan di semua kompetisi untuk Real Madrid. Sir Alex Ferguson hanya membutuhkan waktu 20 detik untuk mengakhiri harapan Manchester City untuk mengontrak Ronaldo dalam saga transfer jendela musim panas. Ronaldo telah memutuskan untuk meninggalkan Juventus dan City nampaknya memimpin perlombaan untuk mendapatkan tanda tangannya.
Setelah pembicaraan antara kedua klub dan agen Ronaldo, Jorge Mendes, ada keyakinan kesepakatan 25 juta pounds dapat diselesaikan. Tapi seperti yang dilaporkan Men pada saat itu, para pemimpin Etihad tercengang ketika tetangga mereka Manchester United mencuri Ronaldo di bawah hidung mereka dalam salah satu transfer paling menakjubkan dalam sejarah Liga Inggris. Dilansir oleh Daily Star, dalam panggilan telepon singkat yang dilakukan Fergie kepada Ronaldo, mantan bos United itu memerintahkannya untuk tidak pergi ke City dalam keadaan apapun. Fergie berkata kepada Ronaldo, "Don't join City," sebelum menutup telepon, dan pesan berkode itu menjelaskan kepada Ronaldo betapa putus asa dan bertekadnya United untuk mendatangkannya kembali ke Old Trafford. Hanya beberapa hari kemudian, Ronaldo menyelesaikan kepindahannya ke United setelah setuju dengan kontrak 2 tahun menjadikannya bintang dengan bayaran tertinggi dalam sejarah Liga Inggris. Ajax Amsterdam selalu menjadi klub berkelas, tetapi mereka menjadi lebih lagi di bawah manajemen Erik ten Hag. Pelatih asal Belanda itu secara tentatif dikaitkan dengan kepindahannya menuju Manchester United, dan jika sampai dia jadi ke United, maka Ole Gunnar Solskjaer akan mendapatkan suksesor yang paling ideal. Solskjaer sepertinya tidak akan kehilangan pekerjaannya dalam waktu dekat meskipun United kalah 0-5 dari Liverpool dan mungkin dibantai oleh Man City. Meskipun United belum sepenuhnya berbelok, tekanan pada Solskjaer terasa berkurang. Tapi itu semua bisa berubah. Sejak 2017 timnya telah memenangkan 2 gelar Eredivisie, di mana Erik ten Hag juga mendapatkan 2 piala KNVB dan mencapai semifinal Liga Champions dengan pengeluaran bersih yang nyaris sama dengan Norwich City. Itu tidak bisa dipercaya. Dia begitu sukses dalam prestasi dan ekonomi karena berbagai alasan, dan tentunya ini sangat menarik minat petinggi Old Trafford yang secara ekonomi ingin membuat keuntungan sebesar-besarnya dan ingin juga memuaskan fans dengan prestasi. Erik ten Hag mengadopsi filosofi Ajax, membawa ide taktisnya sendiri ke dalam pekerjaan. Seperti misalnya formasi 4-3-3 atau 4-2-3-1 tergantung pada lawan. Keyakinan pada pemain muda dan pendekatan tenang dan kolektif yang dia miliki diserap oleh para pemainnya, sehingga jika Ten Hag datang ke United, dia akan menggunakan The United Way tetapi membawa idenya sendiri. Dalam sebuah wawancara dengan Ajax TV pada tahun 2020, dia ditanya apakah dia adalah pelatih yang sangat berpikiran menyerang. Dia memberikan respon yang sangat cerdas. Dia berkata, "Tidak, karena ada momen dan situasi di mana saya melatih secara berbeda, membiarkan tim saya bermain secara berbeda. Itu harus sesuai dengan DNA Ajax. Mungkin berbeda di klub lain, tapi bahkan Ajax harus menguasai strategi yang berbeda agar bisa sukses." Jelas dia tidak akan takut menggunakan sejarah United untuk membentuk gaya permainan yang unik. Itu dia preview pertandingan antara Man United menghadapi City dan beberapa berita terbaru seputar Man United. Tetap dukung United, glory Man United.